Pada waktu itu, rakyat Indonesia tidak bisa pergi ke sekolah. Mereka dipaksa bekerja dan pendapatan mereka diambil oleh tentara Belanda, atau yang sering disebut dengan komunis. Rakyat jelata yang menentang aturan komunis akan disiksa, dibunuh, bahkan dibakar rumahnya. Penderitaan masyarakat Indonesia benar-benar tragis saat itu. Para komunis terlalu kejam. Suasana rakyat jelata sedang bekerja di sawah. Sesekali, mereka istirahat dengan sembunyi-sembunyi dari pengawasan komunis. Aduh, pegal sekali, udah panas, haus. Wih, Edo, kita istirahat sebentar yuk. Kita sudah bekerja seharian untuk istirahat. Tapi nanti kalau komunis tahu kita istirahat, kita kan dipukul dan disiksa. Mereka tidak terlihat di sekitar sini kok, marilah. Begitu satu persatu mereka mulai kelelahan, para komunis yang mengetahui itu pun marah dan memukul mereka secara membabi buta. Komunis berlari dan menghajarnya satu persatu. Apa-apaan ini kalian malah malas-malasan? Ayo kita bekerja. Tapi kami hanya ingin istirahat sebentar saja, Mister. Alasan. Ayo kita bekerja. Ayo, gerak-gerak. Suamiku. Hei kamu, dasar perempuan lemah, tidak berpendidikan. Ayo bekerja lagi. Tapi Mister, sangat lelah. Tapi bilang Dia. Hei kamu, malah malas-malasan. Ayo kembali bekerja. ampun. Sementara yang lain disiksa dan masih dalam ketakutan dan mengerjakan sawah yang mereka garap, masyarakat ini mulai muak dengan tindakan komunis. Mereka menginginkan kemerdekaan dan menentang penjajah. Namun apa boleh buat, mereka tidak punya pemimpin yang bisa menuntun mereka dan untuk melawan penjajah. Tetapi mereka tetap berjuang mempertahankan kemerdekaan, termasuk anak muda bernama Nobita. Aku dan teman-temanku sudah tak sanggup lagi menghadapi perlakuan komunis seperti itu. Mereka terlalu kejam terhadap kita. Kita ini masih muda. Kita juga ingin sekolah. Tidak hanya kaum bangsawan saja yang bisa sekolah. Kita yang miskin harus bekerja setiap hari tanpa mendapat upah. Kita sudah cukup menderita. Sabarlah, Asmadi. Kita tidak bisa apa-apa. Mereka terlalu kuat dan hebat. Kalau kita melakukan perlawanan, mereka punya senapan. Sekali tembak, matilah kita semua. Aku tak sanggup melihat di antara kalian mati dibunuh. Aku punya ide. Bagaimana kalau besok para komunis itu datang lagi dengan membawa kekacauan? Kita bikin kekacauan juga. Kita buat perlawanan kalau perlu. Wah, ini yang bagus tuh. Aku setuju sekali. Ya, aku juga setuju. Tapi siapa yang berani melawan? Kita semua kan takut akan negara Belanda itu. Iya, betul. Ya, Robita. Ya, karena Swadi. Gimana kalau kamu jadi umpannya? Dan pas para komunis itu datang, kamu tentang mereka. Dengan begitu kamu akan disandra. Wow. Tapi kan tapi bukan aku. Ya sudahlah, kalau kamu tidak mau, tidak apa-apa. Ya sudahlah. Tapi begitu aku dibawa dan mengabdi markas mereka, kalian langsung ambil aku loh. Aku takut tahu. Tenang saja. Saat mereka membawa ke markas, kita semua akan membawa seluruh masyarakat, lalu seluruh masyarakat untuk memerangi markas di sana. Oke, Asmadi? Iya, tapi kasihan tahu kalau Asmadi yang disiksa atau bahkan dibunuh. Jangan khawatirkan itu. Jangan khawatirkan itu. Saat Asmadi ditangkap, akan menyelamatkannya. Masa sekali Kak Udo? Iya, kasihan tahu Asmadinya. Ya sudah Kak, kalau kau tidak ingin mengikuti rencana ini, kita tidak apa-apa. Aku akan berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Aku percaya pada kalian teman-teman. Yes, akhirnya mau juga. Kalau begitu, baiklah kalau begitu, kamu tetap harus berhati-hati ya, Asmadi.
Para komunis datang ke kampung dan membuat kacau seperti biasa. Mereka bermaksud mengambil semua yang mereka mau. Semua beras, tanaman, serta ternak mereka ambil dengan paksa. Masyarakat terlihat sedang bekerja di sawah. Hei orang-orang kampung, kami kesini hanya untuk mengambil harta-harta kalian saja. Kami tidak akan memberikannya, kami sudah tidak kuat dengan perilaku bidang kalian. Iya betul. Jadi kalian berani sama kita? Iya, kami berani. Asmani. Aisyah, Adel, Opang, dan masyarakat lain mengelak. Mereka tidak ingin Asmani disandra. Namun prajurit Belanda menghalangi mereka, ditodong dengan senatan. Raden Ajeng Kartini adalah seseorang dari kalangan priyayi atau kelas bangsawan Jawa. Putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, Bupati Jepara, Jawa Tengah. Beliau hanya bisa melihat penderitaan masyarakat ini setiap harinya. Hati beliau tersentuh. Kartini ingin wanita memiliki kebebasan menuntut ilmu dan belajar. Kartini dilarang ayahnya untuk sekolah. Sebagaimana adat Jawa pada saat itu, yang masih membedakan antara kaum perempuan dengan kaum laki-laki. Tetapi, tekad Kartini untuk memajukan orang Indonesia sangat kuat waktu itu. Karena tekadnya yang sudah bulat untuk memajukan bangsa Indonesia, Kartini pun memutuskan untuk mengajar orang desa tersebut. Suatu sana Kartini sedang mengajari murid-muridnya murid-murid perempuannya berhitung, menjahit, bahkan membuat pola pakaian. Setelah murid-murid itu pulang, ayah Kartini memarahinya karena tidak suka dengan ulah Kartini yang mengajari anak-anak desa dengan ilmu pengetahuannya. Nah, jadi anak-anak untuk pembelajaran hari ini dicukupkan saja. Kartini, Romo tidak suka kamu mengajari anak-anak desa dengan ilmu pengetahuan yang sudah kamu pelajari di bangku sekolah. Tapi kenapa, Romo? Kenapa Romo dalam kebalikan? Karena mereka masyarakat kalangan bawah. Sampean tahu sendiri kan, yang boleh mengenyam pendidikan hanya kaum bangsawan dan kaum londo. Ngerti sampean? Tapi mereka perempuan tidak harus diam di rumah mengerjakan pekerjaan rumah. Mereka juga butuh pendidikan yang layak. Kamu tidak peduli. Selesaikan dulu sekolahmu dan berhenti mengajari anak-anak desa. Ngerti sampean? Gue dengerin Romo. Usia 12 tahun, Kartini diperbolehkan bersekolah di ILS, Europese Lege School. Di sini antara lain Kartini belajar bahasa Belanda dan ilmu lainnya. Kartini memanfaatkan ilmunya untuk mengajar anak-anak desa. Tanpa Kartini ketahui, pesuruh ayahnya memperhatikan apa yang dilakukan Kartini selama ini untuk mengajar masyarakat desa. Suasana Kartini sedang mengajari murid-muridnya. Tiba-tiba, anak-anak kaum bangsawan dan Belanda sedang lewat. Enak sekali ya kita bisa sekolah. Ya iyalah, kita kan kaum bangsawan. Kita bisa belajar sampai usia kapanpun. Gak ada aturan yang mengikat kita. Iya nggak? Iya dong. Setelah kita menempuh seluruh pendidikan kita bebas mau jadi apa yang kita mau, ya kan? Gak kayak Ayolah, mari kita tinggalkan anak-anak kumuh dan tidak berpendidikan ini. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba salah satu pesuruh ayah Kartini datang dan marah-marah dan mengajak Kartini pulang. Hei, Doro Ayu. Saya hanya menjalankan Ayo pulang. gak mau. Saya mengajar, nanti saja. Apa perlu saya laporkan ke Romo Doro Ayu terlebih dahulu? Ayo pulang. Jangan! Lepaskan! Lepaskan! Dasar anak-anak desa tidak mempunyai ilmu. Pergi saya kalian. Kan Doro Ayu tahu
Apa Dorayu tahu? Dorayu telah melanggar peraturan adat istiadat untuk mengajar anak-anak desa seperti mereka ini. Ini paham. Baiklah, tapi jangan siksa mereka. Ini akan pulang. Oke, bagus. Hingga pada saat itu, Kartini merasa sedih dengan peraturan atau adat yang berlaku di tempat itu. Kesedihan itu terlihat dari raut wajah Kartini yang tampak sendu. Setelah Kartini menyelesaikan pendidikannya di Europese High School, Kartini bertekad menantang kolonial Belanda yang bernama Vandenberg agar tekadnya untuk memberikan hak yang layak untuk rakyat Indonesia termasuk kaum wanita dalam hal pendidikan. Terlihat Vandenberg sedang menikmati suasana pagi, dan tiba-tiba salah satu prajuritnya menghampiri dan memberikan surat dari Kartini. Sungguh indahnya negeri jajahan ini. Tidak salah bila para pendahulu mengatakan negeri ini surga dan neraka. Tapi sayang, warganya katrok dan bodoh semua. Maaf mengganggu komandan, tapi ini ada surat dari Raden Ajeng Adi Kartini. Surat apa ini? Oh, dari anak bupati Jepara yang cantik itu. Ya sudah, pergi sana. Wahai penjajah yang sombong, saya tantang kau beradu ilmu denganku. Apabila saya menang, maka kau harus berjanji bahwa kaum wanita di negeri ini berhak mendapatkan ilmu pendidikan yang layak, serta bebaskan semua tawananmu. Apabila saya kalah, maka saya rela menjadi istrimu. Saya tunggu kau di balai desa, Kartini. Saat bertemu di balai desa, Vandenberg dan Kartini saling menatap penuh benci. Mau menentang aku rupanya kau, Kak? Ya, saya menantangmu. Saya akan mengajukan sebuah pertanyaan. Dari situ, kita akan tahu di antara kita siapa yang akan menang. Baik, mulailah. Baiklah, lebih baik mana? Merah putih atau merah putih biru? Kartini. Ya jelaslah merah putih. Anda ini sebenarnya Belanda atau bukan sih? Ya, saya orang Belanda, saya general company di sini. Sah. Terus kenapa? Tadi Anda bilang merah putih lebih baik dari merah putih Belanda. Merah putih biru. Anda tahu tidak? Merah putih adalah bendera kebangsaan negara Indonesia. Karena Belanda ternyata kalah dengan Kartini, akhirnya seluruh kaum wanita di Indonesia dapat mengenyam pendidikan sebagai konsekuensi terhadap tantangan yang telah disetujui. Kebetulan, tantangan itu berlangsung pada 21 April. Sungguh suatu perjuangan yang sangat besar dari seorang Kartini untuk memperjuangkan hak wanita demi mendapatkan pendidikan yang layak seperti kaum lelaki. Pada era modern ini, banyak kita jumpai masyarakat Indonesia yang berhasil menggapai pendidikan. Mereka mempunyai profesi yang beraneka ragam, di antaranya polisi, sekretaris, guru, dokter, pebisnis, perawat, dan masih banyak lagi. Sekarang semua orang dapat menikmati pendidikan dan mereka berhasil mewujudkan apa yang mereka inginkan dan cita-citakan dalam hidup. Yang tentunya sesuai dengan harapan bangsa Indonesia. Dengan segenap perjuangan yang begitu panjang dan mengerikan, akhirnya Kartini dapat mewujudkan cita-citanya. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini ialah bersungguh-sungguh dalam mencapai cita-cita yang kita inginkan. Dan jangan sekali-kali merendahkan kaum wanita, karena kaum wanita itu mulia. Putri
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini dia guys menu terbaru dari Jin Lamian. Ini tuh Hongkong extra spice